kita sudah banyak sekali berbincang seputar pencapaian-pencapaian, kemudian data peta ketahanan dan juga kerentanan pangan yang ada di Penajam Pasir Utara. Dan kami masih live langsung dari kantor Dinas Ketahanan Pangan saat ini. Dan untuk sesi yang kedua ini saya masih bersama dengan Pak Mulyono. Iya. Masih ya Pak ya, masih semangat Pak ya. Semangat. Pak Mulyono masih sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan narasumber yang kedua ini akan saya ajak berbincang Pak Saiful Anam. Pak Anam, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Anam ini adalah analis ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Pasir Utara Pak ya. Betul. Oke, topik kita tentang ketersediaan pangan menjelang hari Natal dan juga tahun baru di sini di Penajam. Betul. Siap. Sebelum ke topik ini dulu Pak yang ada Iya. di depan kita. Siap. Tadi ini yang pertama udah dibahas, ini yang kedua Pak. Baik, Pak Anam baik. kayaknya mau cerita atau Pak Mulyono mau cerita dulu ini? Ya, saya. Boleh. Jadi gini, kita diberikan sertifikat ya ini ya. Ini dalam rangka pencapaian peningkatan skor ya, skor Pola Pangan Harapan. Ya. Skor Pola Pangan Harapan konsumsi tahun 2024. Ya. Jadi kalau 2023 kemarin itu hanya 88, sekian. Ya. Jadi banyak yang belum memenuhi target. Tapi yang belum memenuhi target itu untuk di Penajam Pasir Utara itu rata-rata sayur gitu loh. Sementara kita tempatnya sayur gitu loh. Jadi kemarin kita bahas di provinsi, permasalahan apa sih kok bisa seperti itu ya, kita sampaikan kalau di tempat kita Penajam Pasir Utara itu sumbernya sayuran gitu loh, tapi kenapa sampai seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa ya mau nggak mau kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya untuk mengkonsumsi sayur. Ya apalagi kita sampaikan bahwa kita ada slogan makan kenyang tidak hanya makan nasi gitu loh. Di samping itu juga isi piringku itu tidak satu piring tidak hanya nasi gitu loh ya itu. Jadi itu dibagi-bagi, ada sayur, ada lauk, ada nasi, ada itu. Nah, jadi kita sampaikan bahwa ya mau nggak mau kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama kepada anak-anak sekolah. Jadi kita juga ada program bantuan makan itu B2SA itu kepada anak-anak stunting ya, kita sampaikan begitu pentingnya untuk mengkonsumsi sayur. Jadi di samping itu juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu, jangan sampai memberikan makanan atau terlalu sering memberikan makanan kepada anak-anak kita makanan yang siap saji. Ya, makanan siap saji itu karena pertama kita tidak tahu mengolahnya, dan bahan-bahannya juga tidak tahu apa segar apa enggak, kita tidak tahu. Nah terus apakah mengandung bahan kimia apa enggak. Nah termasuk minuman juga itu, minuman kaleng segala itu yaitu. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memberikan makanan siap saji kepada anak-anak itu sangat kurang baik. Nah, jadi lebih baik diberikan bahan makanan dari produk lokal, dari lokasi kita sendiri. Banyak masalahnya bahan makanan yang kita produksi di Penajam Pasir Utara sini. Kita sampaikan. Jadi berhubungan dengan PPH ini ya. PPH ini jadi kita dapat peringkat kedua Kedua, ya. setelah Kukar ya.
Jadi kemarin pas saya mengikuti pertemuan ini, tapi pas balik duluan, jadi sempat anggota yang menerima, disampaikan di provinsi kemarin. Dan kita juga menyampaikan bahwa skor Lapangan Harapan ini betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, masalahnya hanya 5 kabupaten kota yang naik. Otomatis kita di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten kota, berarti 5 lagi yang mengalami penurunan. Ya, termasuk Balikpapan turun, Bontang juga gitu loh. Ya mungkin karena ketersediaan yang terkendala. Masalah di situ kan ya pasokan, ketersediaan juga itu berpengaruh. Nah, apalagi menjelang Nataru. Nah ini nyambung nih ya, dengan kita, Pak. Menjelang Nataru, jadi kalau NPM kita aman aja, Pak, ya. NPM kita aman, jadi saya mengharapkan kepada masyarakat tidak terlalu panik dengan menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Pokoknya insya Allah ketersediaan bahan makan kita aman. Ya, saya mengharapkan masyarakat Penajam Pasir Utara tidak panik dan silakan berbelanja secukupnya. Jangan sampai menyimpan bahan-bahan makanan. Iya, menimbun itu. Jadi secukupnya. Jadi tidak usah panik ya. Oke. Saya bergeser ke Pak Anam. Pak Anam tadi Pak Mulyono bilang tadi aman ya, Pak. Iya, betul. Tapi mungkin ada data yang perlu di-spill nih, Pak, ya. Ada data yang perlu di-spill. Dua momen yang kayaknya ini nggak bisa dipisahin satu sama lain, dan ini Natal Tahun Baru itu sedang tinggi-tingginya itu permintaan segala macam di situ tuh tinggi banget di situ, Pak. Betul. Bisa di-spill, Pak, datanya, Pak. Baik, mungkin sedikit mengulas kembali kenapa kami sampai saat ini, ya kan, instan menjalankan pesan, menjalankan fungsi itu sendiri, merujuk di amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di breakdown di PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, dilanjutkan di Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 khususnya, yaitu terutama tentang pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan. Nah, bergerak dari sanalah kita berkewajiban, di mana bagian daripada pemerintah daerah, terutama yang menangani pangan itu sendiri. Ya, bicara kebutuhan, memang penduduk kita yang bergerak di angka pada saat ini bergerak di angka 1.906, 196.000, ya, mohon maaf. Nah, belum lagi, mohon maaf, pergerakan kegiatan di IKN. Nah, dari data-data yang kami peroleh bicara ketersediaan, mengulang kembali, ada 4 hal yang terpenting kan gitu. Yang pertama adalah bagaimana ketersediaan secara produksi, kemampuan daerah itu sendiri. Bagaimana aktivitas ekspor, bagaimana aktivitas barang masuk, dan inti daripada pasokan itu sendiri. Nah, dari beberapa kebutuhan, dari 9 bahan makan diantaranya beras, kacang tanah, bawang merah, cabai merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng. Ini harus mendapatkan perhatian, terutama semua pihak. Ada beberapa komoditi yang notabene kita datangkan dari luar daerah. Nah, seperti halnya gula, minyak. Nah, ya, itu yang selama ini didatangkan dari luar Penajam, pada umumnya luar Kalimantan, yang gitu. Sementara untuk kebutuhan beras ada peningkatan kurang lebih 28%. Ya. Kebutuhan yang lain-lain yang cukup mendapatkan sorotan yaitu terutama kebutuhan pada bawang merah. Nah, bawang merah ini cukup lumayan dengan hitung-hitungan
Dengan metodologi artinya seperti itu, kita membutuhkan ada kenaikan 14,28%, di mana setiap normalnya kita minggunya dibutuhkan kurang lebih 14 ton. Dan yang mendapat perhatian yang tadi disampaikan, daging ayam kebutuhan juga luar biasa. Ada kenaikan yang perlu diprediksi semua pihak. Mungkin itu sementara. Bisa stabil nggak sih Pak untuk daging ayam Pak? Nah ini sebetulnya hal yang menarik. Kita punya produksi, ya kan, yang dimana produksi setiap tahunnya kurang lebih di angka 1.200 ton, khususnya terutama daging ayam ini. Tapi yang membuat ini mekanisme pasarnya dikuasai oleh mitra kan gitu. Terus beras insya Allah aman, cabai aman, ya. Sementara untuk daging atau telur kita juga punya produksi yang cukup, walaupun masih ada mendatangkan dari luar daerah, di luar barang. Pak, sorry Pak, yang dikuasai oleh mitra ini Pak, ini dalam artian apa ini Pak? Bisa dijelaskan lebih terperinci Pak? Nah mungkin Pak Kadit, Ya. Pak Kadit bisa nambahkan ini. Jadi gini, sebetulnya produksi daging ayam, ayam potong ya, Iya betul, betul. sebetulnya itu kita itu sudah surplus dari data loh ya, Dari data surplus. Nah tapi sekarang kan Penajam ini sebagai produsen, nah dengan catatan bekerja sama dengan mitra. Nah mitra ini tinggalnya rata-rata di luar Penajam Pasir Utara. Nah jadi sudah berapa kali saya sampaikan pada saat PJ Bupati yang lama itu, kenapa daging ayam ini selalu tidak stabil. Ya saya sampaikan, untuk selama ini masih dikuasai mitra. Mitra rata-rata domisilinya bukan di Penajam Pasir Utara. Nah, sudah waktunya, saatnya pemerintah itu hadir. Bagaimana caranya pemerintah bisa, ya paling nggak itu ada di PKS perjanjian kerjasamanya itu ada klausul bahwa pemerintah kabupaten produsen dulu dipenuhi baru dikirim keluar. Sebetulnya seperti itu, tapi sekarang pemerintah di situ tidak ada kewenangan sama sekali. Masalahnya yang punya kewenangan itu adalah mitra. Mitra itu kewenangannya ya kalau saya menilai itu di atas 80% mitra yang menguasai. Apa itu ada praktek monopoli Pak, bisa dikatakan Nah, gitu? bukan monopoli, tapi ya bisa monopoli. Bisa, ya, masalah ya. Gini, masalahnya mitra ya, petani kita, peternak kita bekerja sama dengan mitra ya. Yes. Semuanya itu yang mengatur mitra. Petani atau peternak itu hanya menyediakan kandang, terus persiapan alat pakan, air, dan memelihara. Nah, sementara mitra itu mengatur masalah bibit, pakan, obat-obatan, nah terus harga, itu semuanya mitra. Nah terus untuk klausul bahwa sebetulnya kabupaten produsen itu dipenuhi dulu, baru atau berapa persen untuk jatah untuk kabupaten produsen, nah selebihnya bisa dibawa keluar. Nah itu tidak ada. Jadi untuk ke depan ya mau nggak mau pemerintah wajib hadir dalam PKS atau perjanjian kerjasama antara peternak dan mitra. Itu wajib hadir sebetulnya. Oke, baik. Pak Mulyono dan juga Pak Anam, stop dulu sampai di situ. Kita break lagi. Kita break sejenak, dan baik pendengar KP tetap bersama dengan kami. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Siaran ini bisa Anda ikuti langsung. Buka aplikasi YouTube dan ketik KPFM Channel, Anda bisa nonton langsung perbincangan kami bersama dengan Pak Mulyono, bersama dengan Pak Anam juga. Ini masih berbicara seputar ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru di Penajam Pasir Utara. Kami kembali sesaat lagi.
954 KPFM, Balikpapan Informasi Hiburan dan Solusi Pendengar KP. Anda masih di live talk show perbincangan kami langsung dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya Indra Holi masih terus memandu Anda dan saya masih live, siaran live dari kantor Dinas Ketahanan Pangan dan masih berbincang bersama dengan Pak Mulyono di sini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan ditemani oleh Pak Saiful Anan selaku analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara. Iya. Oke, kita masih lanjut ini. Siap. Jadi saya mulai dari Pak Anam dulu. Iya. Pak, ini ada perlu hal-hal yang digarisbawahi tadi itu sudah ini ya, sudah sebenarnya masalahnya ini sudah mulai tergambar di intro tadi nih Pak ya. Betul. Oke. Hal-hal yang perlu digarisbawahi Pak dalam hal ini Pak. Baik. Rangkaian pemenuhan kebutuhan pangan itu sendiri yang kita fokuskan, terutama kita dari segi produksi, alhamdulillah, terutama beras, cabai, kan. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian, bagaimana yang komoditi yang masih kita datangkan dari luar daerah, ini yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, baik teman-teman di statistik, Bulog, teman-teman pertanian dan perdagangan, demikian juga dengan Satpol dan kepolisian yang selama ini juga bekerja sama dengan kami, demikian juga kan. Jadi itu yang perlu memastikan di mana pintu-pintu masuk kita, gitu kan, mulai jalur selatan dari Banjar, sementara jalur utara itu dari pintu Balikpapan kan, utara dan timur itu yang perlu mendapatkan perhatian. Dan perlu pencermatan lagi distributor-distributor yang ada di kabupaten kami. Ada apa dengan distributor-distributor di sini? Ya perlu dilakukan, seperti apa? ya perlu dilakukan monitoring ya kan, karena yang bertanggung jawab mendatangkan barang-barang komoditi tadi mungkin itu. Oke, dari distributor. Terus ada hal lain lagi mungkin Pak yang perlu, kayaknya ini perlu penanganan khusus nih. Iya betul. Jadi gini, kita selalu komunikasi dengan distributor. Jadi saya mohon kepada distributor itu memberikan informasi yang betul-betul akurat, gitu loh. Jadi berapa sih yang didatangkan, berapa sih stok yang ada. Jadi kalau data-data dari distributor itu betul valid, kita mengolah juga enak gitu loh. Di samping itu juga dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru ya, kita juga selalu bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil dan terdekat. Jadi kita selalu komunikasi dengan Kabupaten Pasir, ya kan Kabupaten Pasir juga penghasil dari sayuran juga, semuanya oke lah. Jadi kita selalu memberikan informasi kalau di sini ya, di sini langka, terus di Pasir kebetulan panen ya kita saling komunikasi. Nah, di samping itu juga kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan distribusi. Ya, distribusi ini apakah ada kendala apa enggak gitu loh. Masalahnya rata-rata yang bahan kita kadang langka itu mungkin disebabkan mungkin ketersediaan. Terbatas. Nah, terus distribusinya. Distribusi kan ya menyangkut transportasi itu. Apakah ada kendala apa enggak gitu loh itu. Kalau tidak ada kendala ya otomatis kan aman gitu loh. Nah terus di samping itu juga kita bekerja sama dengan Bulog segala itu, termasuk Perpadi. Ya kita selalu komunikasi bagaimana ketersediaan kita dalam tahun ini atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu selalu koordinasi. Ya lebih intens itu dengan Bulog ya. Masalahnya Bulog itu pertama bisa sebagai penyeimbang masalahnya. Jadi setelah di lapangan kolap ya mau nggak mau kita harus bekerjasama dengan Bulog itu. Ya mengingat kita koordinasi dengan Bulog itu sudah ya sangat baik lah. Pokoknya setiap ada permasalahan ini barang di pasar kosong kita komunikasi lalu di drop, jadi tidak ada permasalahan. Kalau koordinasinya sama Bulog cepat ya? Kita by phone aja langsung direspon. Langsung itu ya? Iya, masalahnya kita sudah komitmen lah kita. Nah termasuk perihal penyerapan
beras hasil petani. Jadi setiap panen sebetulnya kita kan surplus ya untuk beras loh ya. Termasuk ya tadi daging ayam itu juga surplus. Kalau beras itu surplus dari data jumlah penduduk dan luasan gitu loh. Nah sementara ya produktivitas kita itu kan masih rendah. Ya rata-rata 3 ya Pak, 3 per hektar. Nah seandainya kalau produksi kita per hektar itu bisa mencapai 5-6, waduh bukan surplus lagi tapi sangat surplus itu gitu loh. Tapi untuk di Kaltim masih kurang banyak. Jadi ya memang lumbung pangan untuk di Kaltim ini kedua setelah Kukar Penajam Pasir Utara ini. Tapi ya sayang kondisi sekarang itu tergerus oleh alih komoditi ya. Alih komoditi dari padi ke sawit. Nah, kalau alih fungsi kan dari lahan sawah atau perkebunan ke perumahan, tapi ini sama-sama komoditi, jadi beda komoditi. Harus ke padi gitu. Iya betul. Ya masalah kan potensi padi. Nah tapi rata-rata sekarang setiap desa itu ada ekskavator mini untuk membuat persiapan penanaman sawit. Ya itu gitu loh. Jadi memang ke depan itu pemerintah wajib hadir ya mengingat apabila petani mogok ya. Pokoknya pemerintah wajib hadir bagaimana caranya memproduksi seperti itu. Jadi untuk ke depan ya mau nggak mau kita selalu kerjasama bagaimana caranya menyiapkan sarana dan prasarana pertanian itu. Itu intinya. Jangan sampai apa yang dibutuhkan petani itu adalah satu aja yang dibutuhkan petani itu, air. Air ya. Nah itu. Ya. betul. Air. Oke. Dari Pak Anam sendiri mungkin ada hal-hal yang mungkin yang harus difasilitasi, mungkin di satu bidang ini dia rentan. Dari pihak ketahanan pangan sendiri hadir di situ untuk ya mungkin memberikan satu solusi ketika segala sesuatu yang ada di satu bidang ini itu sedang rentan, Pak Anam. Ya, yang jelas kita harus jujur dan mengakui bagaimana membaca data, ya kan? Ya, that's the point, Pak. Nah, jadi memang kita harus sepakat. Sesuatu sampai ke arah kesimpulan habis suatu proses analisa ini kan harus terurai. Seandainya dalam istilah dokter sakitnya apa, diagnosanya jelas, diagnosanya seperti apa kan gitu. Ya mungkin nanti agak sesuatu yang harus kami diskusikan lagi kan gitu. Yang jelas menyambung apa yang disampaikan beliau tadi, secara irigasi teknis di kita memang sangat diperlukan. Dengan potensi luas lahan sawah kita yang baik fungsional, terutama potensi yang bisa dikembangkan cukup luar biasa. Sehingga kebutuhan penduduk, terutama dari kebutuhan beras itu sendiri, dengan keberadaan jumlah penduduk di PPU sekarang, mungkin kedepannya ditambah dengan IKN, ini yang harus mendapatkan perhatian bersama. Itu harapan kami seperti itu. Oke, mungkin ada poin-poin lagi yang lain lagi Pak yang mungkin perlu kita breakdown di sini, yang perlu kita sampaikan lagi kepada pendengar KP ataupun masyarakat saat ini Pak Anam. Yang jelas, mari kita kembali ke selera. Iya. Selera, ya kan. Terutama, mohon maaf kalau makan beras ya, seyogianya ayo rame-rame kita makan beras produk kita. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan. Iya. Padahal rasa beras Penajam luar biasa loh, ya kan. Dijamin bebas dari perlakuan-perlakuan ya kurang sehat dalam tanda kutip. Oke. Itu bisa dijamin. Iya. Jadi jangan langsung tidak pangannya gitu ya Pak. Ya betul gini. Jadi kita juga buat surat edaran Bupati perihal penyerapan beras lokal. Jadi kayaknya kemarin saya minta para berjenjang itu asisten 2 minta dirapatkan dulu. Kebetulan jam 1 tadi rapat untuk masalah penyerapan itu, tapi saya baca ditunda lagi besok.
Tadi rencana jam 1 ditunda besok jam 1. Sebenarnya ada poin-poin penting gitu Pak. Ya, jadi PJ Bupati itu mengharapkan untuk membantu penyerapan hasil petani kita, ya beras kita minimal 5 kilo per ASN. Nah itu, berhubung apa namanya itu Pak Asisten bilangnya kita rapatkan dulu biar lebih anu lagi. Jadi insya Allah ya mungkin mulainya tahun depan bagaimana caranya setiap ASN itu bisa menyerap atau membeli atau mengambil minimal 5 kilo untuk keluarganya. Ya mungkin lebih 5 kilo nggak jadi masalah. Nah kemarin juga sudah saya sampaikan kepada koordinasi dengan Perpadi bahwa apabila nanti edaran ini betul-betul dilaksanakan, ya mungkin Perpadi bisa kerjasama dengan Korprika atau dengan siapa atau Perumda untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut. Dan Perpadi bilangnya kita siap Pak, kapan dilaksanakan atau kapan kita adakan rapat gitu. Ya kenapa permasalahan itu muncul surat edaran ya. Karena pada saat petani lagi panen atau musim panen raya itu petani dan Perpadi itu pusing menjual hasil produksinya. Gitu loh, apa yang disampaikan Pak Anam tadi itu, jadi kita juga tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan apa namanya itu makan lokal lah, ya, potensi gitu. lokal, brand lokal, potensi ya. di sini Pak. Ya masalahnya kalau pada saat panen raya kita juga selalu menghubungi Bulog. Jadi seandainya kalau di luar pasaran tidak ada, mau nggak mau ya Bulog harus bisa menyerap. Apalagi Bulog itu kan sahabat petani gitu loh. Ya dengan catatan Bulog bisa menyerap sesuai dengan kriteria Bulog. Premium itu syaratnya segini, medium itu gini. Kalau tidak memenuhi syarat ya Bulog tidak mau juga gitu loh. Tapi kalau dari segi rasa memang beras kita di atas. Tapi kalau dari segi tampilan kalah kita. Masalahnya broken rice gitu loh. Kalau yang dari Thailand, dari Vietnam kan mulus-mulus, ya mulus utuh-utuh, tapi kita broken ya itu. Tapi dari segi rasa tidak kalah kita. Oke. Nah Pak, itu ada upaya nggak sih Pak, tadi sebagai contoh paling kecil yang broken tadi itu Pak, ada upaya nggak supaya dia nggak broken gitu Pak? Ya jadi gini, kita menyampaikan bahwa ya mungkin koordinasi dengan Dinas Pertanian, paling tidak itu kita melakukan budidaya yang baik. Ya budidaya yang baik pertama harus diolah dengan betul, terus sistem tanamnya juga tanam pindah. Ya kalau sekarang kan rata-rata tabela tanam benih langsung. Ya tanam benih langsung kita pertama mudah roboh karena perakaran di atas. Terus pemeliharaan juga susah. Otomatis kan kalau pemeliharaan susah, ya banyak hama di situ kan pengaruh juga terhadap mutu. Sebagai orang awam ini satu pengetahuan baru loh Pak hari ini disampaikan. Iya. Ya itu. Nah terus yang kedua pasca panen. Ya pasca panen ini kadang mungkin pada saat penjemuran kurang pas atau kurang baik, masih kurang kering kan, dibawa ke RMO atau rice milling unit, kadang-kadang jadi hancur. Jadi masih banyak masalah ya pasca panen ini, perlu kita sampaikan atau kita sosialisasikan kepada masyarakat. Iya betul, para petani Pak. Iya betul. Oke, stop dulu sampai situ, kita break lagi ya. Dan baik pendengar KP, saya sudah dapat kode dan saya harus break dulu. Dan siaran ini sekali lagi bisa Anda nonton langsung. Buka aplikasi YouTube, ketik KPFM Channels, di situ Anda bisa melihat langsung perbincangan kami live langsung dari Penajam Pasir Utara. Kami kembali sesaat lagi.
954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP, ini merupakan sesi yang terakhir di topik kita tentang ketersediaan pangan menjelang Natal dan juga Tahun Baru di Penajam Pasir Utara. Dan masih live langsung dari kantor Dinas Ketahanan Pangan, masih berbincang bersama dengan Pak Mulyono selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan juga ada Pak Saiful Anam selaku Analis Ketahanan Pangan. Anda yang sedang mendengarkan saat ini, tadi ada penjelasan yang luar biasa bagus dari Pak Mulyono. Ini satu ilmu baru gitu, penanaman padi gitu ya, Pak. Ini satu asanan baru, satu knowledge yang baru bahwa oh ternyata ada perbedaannya gitu loh, Pak ya. Saya pun sebagai orang awam mendengar itu, oh ternyata tambahan lagi nih. Pak bisa lanjut lagi, Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu digarisbawahi lagi, Pak, dalam hal ini. Iya, baik. Jadi gini, sebetulnya bagaimana caranya sih untuk budidaya padi yang baik, ya baik dan benar ya. Jadi tanam padi yang baik yang benar itu adalah sistem tapin, tanam pindah. Oke. Ya, tanam pindah itu memang ada bermacam-macam, ada jajar logo, ada macam-macam itu pola-polanya. Nah, itu kan pertama keunggulannya ya, pemeliharaan enak ya. Nah, terus ya kalau sewaktu itu mupuk juga enak gitu loh, pemeliharaan mupuk juga enak. Nah, tapi kalau tanam tabela ya, tanam benih langsung ya, memang habis digaru atau diratakan tinggal hambur aja. Nah, itu banyak kelemahannya ya. Pertama, pada saat habis dihambur otomatis burung jadi hama. Nah, terus setelah tumbuh ya, baru mulai tumbuh hujan deras, banjir, banyak yang mati juga. Hanyut, larut kan? belum ada akarnya yang ke tanah. Nah, terus di samping itu juga mudah roboh itu karena pertama tanam benih langsung itu cuma di permukaan aja, akarnya di permukaan aja. Kalau tanam pindah kan otomatis dikasih masuk. Nah, kalau yang dihambur tadi itu, yang tanam benih langsung itu cuma di atas saja, jadi mudah roboh, peranakan kurang. Nah, gitu, itu pemeliharaan susah kan gitu. Nah, jadi kenapa ada muncul tanam pindah? Pertama dulu itu ada program juga dari pemerintah itu, TOT, tanpa olah tanah. Nah, tapi lama-lama ada ada istilah tabela, tanam benih langsung. Tanam benih langsung itu mungkin pertama kendalanya ya, atau faktornya itu karena tenaga kerja. Ya, tenaga kerja petani kita itu rata-rata sudah di atas, udah usia senja. Nah, sementara yang petani milenial itu kayaknya enggan lari ke situ. Gitu loh. Jadi ya mau nggak mau pemerintah itu wajib hadir bagaimana caranya kita mendatangkan teknologi yang baru. Pak, mungkin tidak semua petani milenial ya, ada mungkin ya, tapi tidak semua gitu, Pak, yang masih bertani. Iya, karena pertama karena tenaga kerja terbatas. Terus tenaga kerja terbatas itu karena yang tanam tadi itu ya, yang manual, tanam tandur lah ya, itu sudah tidak ada buruhnya. Nah, terus mau nggak mau harus pemerintah mendatangkan teknologi baru, paling nggak itu dengan ya alat mesin atau mesin tanam Pak, yang namanya transplanter. Nah, kemarin zaman saya waktu di pertanian itu memang saya programkan setiap kelompok itu ada satu mesin tanam pindah, transplanter, tapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Masalahnya yang dijual di umum itu kalau diaplikasikan di tempat kita tidak bisa karena lokasi kita rawa, agak dalam. Jadi mau nggak mau harus mencari alat yang disesuaikan dengan alat tempat kita. Masalahnya yang ada itu umur benih ya, benih itu 15 hari. 15 hari itu masih pendek, lemes ya. Nah, itu kalau ditanam lokasinya agak dalam, tenggelam. Nah, setelah ditanam
ada keong mas makan habis gitu loh. Jadi mau nggak mau harus mencari alat yang sesuai dengan tempat kita, yang bisa menggunakan usia bibitnya itu di atas 20 hari lah. Kalau di atas 20 hari itu sudah bisa kuat, agak tinggi. Itu ceritanya. Oke, ini menarik sekali, ilmu yang baru lagi, knowledge yang baru dari Pak Anam. Pak Anam mungkin ada PR besar nih, 2025 ada target ataupun hal-hal yang perlu dicapai, ada hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum kita closing di sesi terakhir ini, Pak. Ada yang ingin Anda sampaikan seputar mungkin target di 2025 nanti, Pak? Supaya ini peringkatnya harus naik terus nih. Baik. Skornya. Yang jelas ini Mas ya. Skornya, Pak ya. Yang kita jangan lupa, selama kita hidup perlu pangan. Nah, jadi upaya apa yang perlu kita lakukan, rangkaian pemenuhan pangan itu sendiri. Jadi ayolah semua pihak kita fokus dan membaca berbagai komoditi yang bisa dikembangkan di kita, ayo kita coba. Contohnya selama ini mohon maaf, ketergantungan bawang merah yang notabene dari luar daerah, ternyata di wilayah kita, di daerah Rintek sana itu bisa dikembangkan. Harapan kami juga petani bisa meniru apa yang dilakukan saudara-saudaranya di sana. Nah, jadi itu memang terkait teknologi harus menyesuaikan kedekatan lokal. Selain apa yang dikatakan beliau tadi ya, bicara kenapa sih petani kita cenderung ketabela gitu kan. Yang tidak bisa kita tutupi bahwa rasio kepemilikan lahan. Satu orang bisa memiliki sawah lebih daripada 2 hektar gitu kan. Nah, coba saudara-saudara kita yang sepaku sawahnya dengan apa adanya, akhirnya mengelolanya secara maksimal. Jadi inilah yang harus menjadi garis besar bersama, tuntutan kebutuhan pangan yang kebanyakan ketergantungan dari luar daerah. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tanam di kabupaten kita, ayo kita coba. Jadi jangan sampai ketergantungan dengan daerah luar. Mungkin itu yang perlu. Oke. Pak, dari Pak Mulyono sendiri ini masih menyangkut tentang ketersediaan pangan menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Tadi aman ya, Pak ya? Ya, aman. Tapi mungkin Alhamdulillah. ada hal-hal yang perlu disampaikan sama masyarakat. Oke. Oke, baik. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat khususnya Penajam Pasir Utara dalam rangka menjelang hari Natal dan Tahun Baru tidak usah panik, tidak perlu panik, tentang ketersediaan pangan kita sangat cukup ya. Jadi nggak usah panik langsung borong-borong yang panik buying ya, jadi silakan belanja secukupnya, jangan sampai menimbun di rumah, apalagi nimbun sayur gitu loh. Jadi ya itu kesegarannya itu kurang jadi silakan belanja yang secukupnya. Masalahnya kita juga tidak tinggal diam dalam hal memberikan informasi dan memberikan informasi tentang ketersediaan kita. Ya, kita juga menyediakan informasi yang di luar ini, Pak Anam ya. Jadi harga-harga pasar itu juga termonitor, bisa dibaca semua. Termonitor, jadi bisa lihat di website kita. Di samping itu juga dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru, untuk menekan inflasi, kita ada rencana melakukan gerakan pangan murah mungkin di awal Desember. Jadi nanti di awal Desember akan kita umumkan, silakan belanja ya, belanja tempatnya nanti kita tentukan apakah di dinas ini atau di tempat lain, dengan catatan harga rata-rata di bawah pasar. Iya, di bawah pasar. Itu satu kali aja Pak eventnya atau? Satu kali untuk menjelang tahun baru. Mungkin tahun berikutnya nanti lebih banyak lagi, kurang lebih 30-an kali ya. Iya. Jadi saya mengharapkan masyarakat tidak perlu panik dalam hal belanja ya. Jadi belanja secukupnya, tidak selalu memborong macam-macam lah. Pokoknya ketersediaan
bahan makanan di Penajam Pasir Utara sangat aman. Sangat aman. Iya. Ya, Alhamdulillah. dari Natal sampai tahun baru Iya. pokoknya aman. Amin. Aman. Ini saya berharap dan juga kita sama-sama berharap 2025 tantangan yang baru Pak. Amin. Mudah-mudahan lebih sukses, peringkatnya Amin. lebih naik, Amin. skornya Amin. tambah terus ya Iya. Pak ya. Siap, Oke, siap. Pak Mulyono, Pak Anam, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita sudah landing, kita sudah memberikan banyak informasi Pak Mulyono dan juga Pak Anam ini knowledge yang baru, inspirasi yang baru dan juga informasi yang pasti untuk semua masyarakat yang ada di sini Iya. bahwa ketersediaan pangan jelang Natal dan juga tahun baru ini sangat aman. Jadi Alhamdulillah. tidak perlu panik buying ya. Oke, demikian perbincangan kami 2 sesi di Kabupaten Penajam Pasir Utara langsung dari kantor Dinas Ketahanan Pangan tadi. Untuk sesi pertama saya sudah bersama dengan Pak Mulyono, bersama dengan Pak Sri Haryanto, dan juga sesi yang kedua ini sudah bersama dengan Pak Saiful Anam juga yang sudah bersama-sama mendampingi Pak Mulyono saat ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mulyono dan juga Pak Anam yang sudah berbicara bersama dengan kami. Demikian perbincangan kami langsung dari Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, semoga menambah informasi dan juga menginspirasi kita semua apa yang sudah kita perbincangkan saat ini. Saya Indra Holim pamit, kita kembali ke studio.